Jadi memang ini pertanyaan yang sebenarnya berulang kali disampaikan ke kami dan sebenarnya ini salah satu yang waktu sebelum ditetapkan itu kita minta ada perubahan, tapi ternyata tidak terjadi perubahan. Jadi terkait dengan PP 6 tahun 74 ya, di sana memang diatur terkait pembatasan pegawai negeri dalam usaha swasta sebenarnya untuk golongan 4A ke atas. Tetapi dalam kondisi sekarang banyak PNS yang punya usaha sampingan ya. Kalau di level pimpinan mungkin dia diangkat sebagai komisaris, kalau di level-level yang di bawah mereka punya usaha online ya, jualan makanan, jualan pakaian online. Nah, kalau dulu agak kesulitan karena itu menjadi debatable karena dia dianggap telah melanggar ketentuan PP 6 tahun 74. Tapi dengan dicabut ini, maka sebenarnya orang boleh berusaha ya. Jadi memberi hak bagi setiap warga negara untuk dia memperoleh penghidupan yang layak itu kan menjadi hak dia. Nah, PP tidak ingin mengunci itu, tetapi kembali pada ketentuan di PP 94 bahwa PNS itu selain punya beberapa kewajiban, ada kewajiban yang di pasal 4 yaitu mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan atau golongan. Ya, selain tadi mungkin tadi juga saya sampaikan harus melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab. Nah, koridornya kalau terkait dengan ketentuan berusaha itu tentu saja dia otomatis satu, dia harus tetap mengutamakan pekerjaan pokoknya. Tugas jabatannya harus terpenuhi. Ya. Kemudian apakah ya kalau misalnya di situ misalnya ada ketentuan di instansi ya, karena ini pengaturannya bisa beda di instansi. Bahwa selama jam kerja PNS dilarang melakukan usaha atau kegiatan di luar tugas pokoknya. Bisa mengatur seperti itu. Tapi prinsipnya ya sebenarnya kalau saya memaknainya adalah jangan sampai ketika seseorang melakukan usaha pribadi itu terjadi konflik kepentingan di situ. Terjadi bahwa dia mengutamakan kegiatan usaha pribadinya dibanding kewajibannya untuk bekerja, untuk melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab dan penuh kejujuran. Ya, ini batasannya seperti itu. Jadi boleh saja kita, saya punya usaha online dengan istri saya, ya. Online sekarang kan bisa aja dengan dimanapun, walaupun saya posisi di Jakarta, saya masih bisa aja melakukan. Tetapi ketika usaha itu bertentangan dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya, ada konflik-konflik kepentingan, misalnya kalau usaha yang saya gunakan itu misalnya justru agak ada benturan kepentingan dengan jabatan saya, itu juga harus menjadi pertimbangan. Termasuk kalau kemudian apa yang saya lakukan itu ternyata justru mengganggu prestasi kerja saya. Nah itulah kemudian yang menjadi pertimbangan. Tapi kenapa itu dicabut seolah-olah untuk menghindari jangan sampai bahwa PNS itu seolah dikunci, dia tidak punya kreativitas. Ya padahal banyak usaha-usaha yang bisa dikerjakan oleh PNS sepanjang itu tidak mengganggu. Contoh misalnya yang mengganggu, kebetulan ini lagi musim tes CPNS. Saya buka usaha jasa bimbingan belajar untuk pelamar CPNS. Kalau misalnya saya kemudian menyampaikan hal-hal yang akan diujikan, kemudian soal-soalnya, tentu itu ada konflik, ya. Dan itu justru rawan. Tapi kalau misalnya yang melakukan, saya melakukan usaha jual beli, misalnya jual beli tanah, ya. Saya bukan orang BPN, tansi saya BKN. Ya, dan saya dilakukannya tidak selama jam kerja, tidak ada masalah. Nah, hal-hal ini yang nanti dari kalau misal ada dugaan pelanggaran terkait dengan usaha, ini bisa nanti dari atasan langsung atau tim pemeriksa yang menentukan. Ada tidak pelanggaran konflik kepentingan terutama itu. Ya, itu terkait dengan PP 6 tahun 74. Kemudian terkait dengan pembebasan jabatan bagi pelaksana. Memang di penjelasan ketentuannya itu hanya berlaku untuk JPT, untuk administrator, pengawas dan JF.